Baik, saya akan menjelaskan tentang jaringan komputer. Definisi jaringan komputer. Jaringan komputer mengacu pada perangkat komputasi yang saling terhubung serta dapat bertukar data dan berbagi sumber daya satu sama lain. Nah, perangkat jaringan ini menggunakan sistem aturan yang disebut sebagai protokol komunikasi untuk mentransmisikan informasi melalui teknologi fisik atau kabel. Jadi, jaringan komputer ini itu seperti jalur mengirimkan data atau informasi dari satu komponen ke komponen lain. Nah, itu pun berisi datanya itu bisa berbeda-beda informasi atau struktur yang berbeda pula. Nah, di sini juga mungkin ada instruksi untuk rute-rute ke berbagai macam komponen lainnya. Nah, itu definisinya. Nah, sekarang manfaat jaringan komputer itu yang pertama adalah sharing data. Nah, sharing data ini itu bagusnya itu bisa berbagi data yang kita miliki kepada satu sama lain. Data yang dimiliki itu tentunya harus memiliki fungsi fungsi yang bisa berbagi seperti contoh seperti data video, data file itu bisa kita berbagi ke satu sama lain. Nah, yang kedua itu ada integrasi data. Integrasi data ini itu data itu bisa dikelompokkan dan bisa disatuin. Jadi kita bisa mengirim seperti paket-paket namanya. Nah, yang ketiga itu manfaatnya itu adalah manajemen sumber daya. Nah, kita itu bisa memanajemenkan sumber daya kita itu seperti apa, kelompok organisasi jaringannya itu seperti apa, dan hal lainnya. Yang keempat, efisiensi komunikasi. Nah, efisiensi komunikasi ini itu karena kita terhubung satu sama lain, sehingga komunikasi itu sangat cepat, sangat murah, dan sangat mudah dipakai dan atau mudah dijalankan. Efisiensi ini itu banyak sekali halnya, seperti di luar jangkauannya itu sangat luas. Nah, itu 5, pengembangan dan maintenance. Nah, di ini, pengembangan ini itu sangat mudah dan murah untuk jaringan ini. Dan pemeliharaannya pun tergolong sangat mudah. Ibarat banyak sekali fitur, tapi kita bisa memelihara dengan satu komponen saja. Dan itu sangat mudah sekali dan sangat simpel. Yang keenam yaitu keamanan data. Nah, keamanan data ini itu sangat privasi data ini itu mudah. Privasi seperti ini contohnya seperti firewall bisa memblokade berbagai jaringan yang ada di luar. Oke, sekarang macam-macam jaringan komputer. Yang pertama adalah LAN, Local Area Network. Merupakan jaringan yang hanya mencakup wilayah kecil saja, seperti misalnya warnet, kantor, atau sekolah. Jadi local area network ini itu yang saya tahu itu kebanyakan pakai kabel itu, pakai kabel, mungkin sekarang ada jaringan juga. Uh, nah, itu disambungkan di komputer satu, komputer dua, dan lainnya. Dan di sini juga pasti ada satu komputer yang mengketuai semua itu atau yang bisa mengkoordinasi kepada semua komputer lainnya. Nah, ini itu ruang lingkupnya sangat kecil, hanya bisa mungkin satu ruangan atau satu rumah pun bisa, ya seperti warnet, kantor, dan sekolah, atau bisa juga hal lainnya. Nah, MAN yang kedua itu MAN, Metropolitan Area Network. Nah, merupakan jaringan yang mencakup suatu kota dengan dibekali kecepatan transfer data yang sangat tinggi. Jadi MAN ini itu ruang lingkupnya itu sekarang diperbesar, kan yang sebelumnya itu LAN, nah ruang lingkupnya itu kecil. Nah, kalau MAN itu ruang lingkupnya itu luas, besar, dan transfer datanya pun pasti harus cepat. Berbeda dengan
sebelumnya asalnya. Nah, demand ini itu biasanya digunakan di kota atau suatu wilayah yang cukup luas. Nah, yang ketiga ada one, wide area network, merupakan jaringan yang jangkauannya mencakup daerah geografis yang luas. Semisal sebuah negara bahkan benua. Nah, one ini itu yang paling luangnya itu yang paling besar dan jangkauannya pun itu ke berbagai daerah, berbagai pulau atau lainnya dan bisa juga ini global yang sangat luas jangkauannya itu. Nah, kemudian ada berdasarkan distribusi sumber informasi atau data. Nah, ini itu ada dua berdasarkan informasi data. Yang pertama ada jaringan terpusat. Nah, adalah jaringan yang terdiri dari komputer klien dan komputer server, di mana komputer klien bertugas sebagai perantara dalam mengakses sumber informasi atau data yang berasal dari komputer server. Nah, ini itu jaringan terpusat itu eh, kayak komputer klien. Klien itu sebagai akses sumber informasi dari server. Jadi klien itu harus misalnya itu klien itu ingin mengambil data. Nah, mengambil data itu harus ke server terlebih dahulu dan di servernya itu akan nanti memberikan sesuai dengan arahan klien. Nah, yang kedua itu ada jaringan terdistribusi. Adalah hasil perpaduan dari beberapa jaringan terpusat sehingga memungkinkan beberapa komputer server dan klien yang saling terbentuk membentuk suatu sistem jaringan tertentu. Nah, sistem jaringan terdistribusi itu kalau sebelumnya itu yang jaringan terpusat itu server server itu hanya server saja. Nah, kalau di jaringan terdistribusi itu server itu merupakan klien. Jadi eh, klien bisa mengambil data itu dari klien lain. Nah, setiap masing-masing klien itu ibaratnya punya server tersendiri. Berbeda, berbeda yang terpusat. Terpusat itu hanya satu server saja. Kalau klien yang terdistribusi, nah klien itu memiliki masing-masing server. Jadi klien satu bisa mengakses ke klien server 2 dan klien server 2 itu bisa mengakses ke klien server satu. Dan itu hanya dua, mungkin akan lebih banyak lagi. Nah, berdasarkan media transmisi data yang digunakan, yang pertama itu jaringan berkabel wired network. Data yang digunakan jaringan ini berupa kabel. Nah, jaringan ini itu digunakan menggunakan kabel. Yang kedua itu jaringan di kabel wireless network. Jaringan itu diperlukan gelombang elektromagnetik sebagai media transmisi datanya. Nah, ini itu gelombang elektromagnetik. Jadi itu udah seperti sinyal. Dan sinyalnya ini pun bisa dari tower ataupun satelit. Berdasarkan peranan dan hubungan tiap komputer dalam memproses data, pertama, jaringan klien server. Jaringan ini terdiri dari suatu atau lebih komputer server dan komputer klien. Nah, ini seperti ini, server basic. Jadi terdiri dari satu atau lebih komputer ini ada banyak sekali komputer. Jadi hanya satu server ini aksesnya itu keseluruhan komputer itu mengakses ke satu server. Yang kedua itu ada jaringan peer-to-peer. Dalam jaringan ini, masing-masing komputer, baik itu komputer server maupun komputer klien, mempunyai kedudukan yang sama. Jadi itu seperti yang tadi, jaringan terdistribusi. Nah, ini itu seperti ini, jaringan terdistribusi itu peer-to-peer. Jadi setiap komputer ini mempunyai server dan ini pun setiap komputer itu bisa mengakses ke server komputer lainnya. Nah, itu seperti jaringan peer-to-peer. Selanjutnya itu ada berdasarkan topologi jaringan yang digunakan. Nah, kalau yang topologi itu yang pertama ada topologi uh, bus. Nah, topologi bus ini bisa dibilang topologi yang cukup sederhana dibandingkan topologi yang lainnya. Topologi ini biasanya digunakan pada instalasi jaringan berbasis fiber optik. Nah, kemudian digabungkan dengan topologi lainnya yang menghubungkan klien atau node. Nah, ini kliennya ini.
Nah, topologi bus menggunakan sebuah kabel jenis koaksial di sepanjang node klien dan pada umumnya. Nah, ujung kabel koaksial, ini kabel koaksial itu seperti ini, biasanya diberikan T-connector atau terminator connector. Jadi ini itu konektor, nah ini setiap klien itu dipasang di setiap mungkin uh, arahan konektor lainnya sebagai kabel end to end. Nah, ini tuh kabelnya end to end. Yang kedua ada topologi star. Merupakan salah satu bentuk topologi jaringan yang biasanya menggunakan switch atau hub untuk menghubungkan klien satu dengan klien lainnya. Nah, ini itu sudah dihubungkan tidak seperti ini. Ini kan satu garis itu jaringan ini, terminator ini dihubungkan. Nah, kalau ini itu sudah menghubungkan satu pangkat saja, bukan kabel ya, ini langsung pangkat saja. Yang ketiga itu ada topologi ring. Nah, merupakan salah satu topologi jaringan yang menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya dalam suatu lain rangkaian melingkar. Nah, ini itu melingkar rangkaiannya itu mirip dengan cincin. Biasanya topologi ini hanya menggunakan local area network card untuk menghubungkan satu komputer satu dengan komputer lainnya. Nah, ini itu memutari. Jadi nggak seperti ini. Ini kan bisa akses eh, di satu server. Nah, ini itu servernya itu diputari. Ini strukturnya begini. Jadi nggak bisa langsung ke sini. Silang itu tidak bisa ini. Ini jadi konsepnya itu berputar, saling berbagi informasinya. Yang keempat yaitu ada topologi tree. Nah, topologi tree itu topologi gabungan antara topologi star dengan topologi bus. Topologi jaringan ini biasanya digunakan interkoneksi koneksi antar sentral dengan hierarki yang berbeda-beda. Nah, ini koneksinya itu sentralnya itu antar sentral ini sentral bisa disebut satu ini itu sentral. Nah, ini itu di hierarki yang berbeda. Jadi ini klien ini ada server, nah ini satu sentral, ini satu sentral. Jadi ada satu grup yang bisa berkomunikasi dengan satu grup lagi melalui mungkin server khusus untuk grup ini. Nah, itu seperti topologi itu. Baik, sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang saya salah atau mohon dimaafkan. Terima kasih.